Ada orang yang melapor tuh takut dia untuk memberikan laporan kepada tim. Nggak apa-apa, silakan aja dilaporkan dan namanya kan disembunyikan dan kemudian ada aktivitas dan yang penting datanya jelas. Maka itu langsung ditangani oleh Wakapolresta, ya, dan itu kan apa peraturan presiden yang kita berikan kita namanya karena memang itu apa sesuatu yang menurut hemat kita akan memberikan kenyamanan kepada investasi yang ada di Kota Padang dan kepada masyarakat silakan. Nah kemudian juga di samping itu juga kita kan juga melakukan operasi di lapangan. Ya kalau memang ada pihak-pihak personal, kita udah buatkan tim untuk itu, namanya tim SK4. Ya itu juga sudah kita siapkan, itu dari jajaran kepolisian ada, TNI ada, dan sekarang ini saya lagi menertibkan di depan Transmart. Ya, kemarin ada pihak pengusaha disuruh memasang, tidak berani dia. Sekarang saya turunkan SK4 untuk memasang sehingga tidak boleh lagi parkir roda 2 di atas trotoar dan di atas taman. Ya, nah bukan kita sudah sediakan tempatnya. Nah kalau mau pemuda mau boleh silakan cari tempatnya dan kemudian kita sinergikan dengan perusahaan yang ada di sana. Jadi untuk perusahaan ada halangan, tapi harus jangan sampai mengorbankan kepentingan orang banyak. Kita udah kasih waktu 3 hari kemarin, ya toleransi, udahlah, oke. Ya karena memang ini, tapi insya Allah untuk ke depan tidak ada lagi. Nah kemudian kita sudah koneksikan SK4 dan kemudian sebuah tim semuanya. Ya karena itu tugas pemerintah untuk memberikan kenyamanan dalam investasi. Demikian juga untuk parkir meter ini sudah mulai. Ya kita juga akomodasi mereka. Nah karena memang sikap kita di dalam ketika ada usaha-usaha di suatu kawasan, maka masyarakat yang di sana adalah masyarakat yang kita akomodasi. Sehingga seperti sekarang, seperti berapa yang sudah kita lakukan di Pantai Padang, kita akomodasi mereka, kita bukan tempat untuk mereka. Dan kemudian juga pasar-pasar yang kita rapikan juga begitu. Dan kemudian juga yang akan datang juga akan begitu. Jadi kita tidak akan menyingkirkan mereka. Coba bayangkan dengan adanya Minang Mart seperti sekarang ini. Coba 5 orang ini satu lokasi, sudah merekrut anak-anak. Dan saya cek tadi, ini anak-anak kita ada di sini semuanya. Di mana lokasi itu dibuat, maka warga di sana yang akan. Ini kalau makin maju lagi, ini kali ini potensi untuk lantai 2 ini. Nah, ini baru lantai 1 sekarang ini. Nah, maka itu nanti akan kalau meningkat ini nanti akan tambah pegawainya. Ya kemudian juga ada distributor barangnya dan yang lain-lainnya. Banyak lah untuk sekarang itu. Jadi ini semuanya membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga membuka peluang untuk UMKM kita, dan kemudian juga masyarakat kita akan memenuhi kebutuhan juga tidak perlu jauh-jauh, ya kemudian tempatnya juga nyaman, dan pasti ini kita akan memberikan nyaman kepada warga dan kemudian kenyamanan kepada investasi, ya. Terkait penanganan pasca bencana, terus pasca banjir, ya. Terus drainase kita kabarnya kan banyak yang mampet ini, langkah ya. Tadi sudah rapat saya dan kemarin sudah saya perintahkan dinas PU turun ke lapangan semuanya, meng-cross check itu semuanya, dan kemudian ada pekerjaan akan dilakukan dalam hitungan hari ini. Ya mungkin nanti ada sinemen akan kita gali. Itu tidak perlu dengan OP bisa dilakukan itu. Nah, maka KPU akan bergerak. Kemudian ada yang nanti melalui perubahan anggaran tahun 2017 ini akan kita akomodasi. Dan kemudian juga berapa itu yang itu bukan sudah evaluasi semuanya, sudah dipetakan semua, sudah dapat data semua dari camat, ya, dan kemudian dari lurah semuanya sudah ada, sudah dipetakan semuanya. Nah itu mana nanti, itu makanya saya beri agenda kerjanya adalah ada yang harian, itu hari mereka sudah masuk kerja. Nah itu adalah sedimen. Nah kemudian nanti ada perbaikan, membongkar-bongkar saluran drainase, berarti ini perlu anggaran. Nah berarti ini perubahan nanti anggaran 2017, perubahan. Nah karena mungkin dengan yang tidak perlu tender lah. Nah kemudian nanti kalau yang berat, ya ada jembatan apa macam nanti 2018. Alhamdulillah Pak Wakil Gubernur kemarin juga turun di beberapa lokasi, kemudian beliau juga sudah langsung rapat dan tadi juga kita follow up dan persiapkan. BNPB juga sudah buat surat tadi untuk tentang tanggap bencana, ya maka itu saya sudah buat surat, dan kemudian untuk 1 pekan ini akan ada langkah-langkah untuk warga kita yang terdampak, yang kemarin mungkin rumahnya macam-macam, kemarin malam sudah kejadian 2000 bungkus. Nah, sekarang dapur umum masih tetap berjalan. Nah, kita harapkan juga
nanti warga masyarakat yang membutuhkan juga bisa. Berapa anggaran yang diberi pertengahan ini Pak Wali? Itu apa? Untuk sistem drainase yang Nanti insya Allah itu makanya PU nanti menghitungkan ini kan kita gerak cepat ini. kira ada Apa? anggaran Ya. dari Ada, kita ada berapa, OP ya? ada. Oke. Untuk operasi ada, operasional ada. Ya itu makanya tidak perlu tender, tidak perlu karena sudah kita cekkan anggaran itu. Nah kemudian yang kalau memang itu nanti yang jumlahnya besar yang perlu anggaran ya mungkin 2018. Ya banyak agenda-agenda. Kita akan perlu buat cek dam, kita buat waduk-waduk. Kita akan buat kolam-kolam retensi. Kita akan buat kolam-kolam untuk penampung air. Kenapa? Karena memang kawasan-kawasan yang rendah, maka itu kita harus buat penampung air. Ya, seperti daerah Rawang misalnya, itu daerah yang rendah. Nah, kalau di samping kita buat penampung air, ya, dan kemudian juga pada saat yang sama juga kita tentu membenahi saluran. Dan berapa padang bisa